الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul Adzim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan anugerah, terutama anugerah yang besar dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam, dihadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju Islamiyah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita masih di dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini menjadi bulan yang sukacita, menjadi bulan yang kita semua bahagia, dan termasuk semua para muhibbin, pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal itu diartikan adalah Rabi', musim semi, menandakan momen-momen bunga-bunga itu tumbuh dan bermekaran selepas musim dingin. Karena itu kelahiran Rasulullah Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal seharusnya juga menumbuhkan bunga-bunga kebahagiaan dan kegembiraan di setiap pengikut Rasulullah Muhammad SAW di seluruh penjuru dunia. Dan segala anugerah Allah, termasuk anugerah yang paling besar ini dalam kehidupan, sampai Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam surah Al-Anbiya 107, kata Allah, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmah bagi seluruh alam. Ini harus disambut dengan penuh kegembiraan dan bahagia dan penuh cinta kepada Nabi SAW. Para ulama sering menyebutkan menyambut anugerah dan rahmat Allah itu dengan gembira. Allah mengatakan di dalam surah Yunus
ayat 58 Allah mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, maka pada yang demikian itu falyafrahu, dalam mereka itu bergembira, karena ia huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga di kalangan umat Islam yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, sebagian ada yang menyambut datangnya atau lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan acara yaitu maulud atau maulid. Maulud itu artinya sosok yang dilahirkan. Kalau maulid, waktu yang dilahirkan. Kita biasa menyebut maulud, cuma nggak bisa mulut, jadi mulutan, tadi cangkeman. Makanya acaranya makan sampai rebutan, sampai tukaran. Sudah sekian rahmat Allah, tidak berarti orang yang tidak mengadakan maulud Nabi SAW itu tidak cinta kepada Nabi SAW. Saudara sekalian, ini letak dasar dari orang-orang yang mengadakan maulud Nabi ini diambil dari kisah Abu Lahab, di mana kisah Abu Lahab ini yang dijadikan untuk melegitimasi, yaitu peringatan maulud Nabi SAW. Sebuah kisah dari Urwah bin Zubair, cuma kisah ini adalah mursal. Kisah ini mursal dan tidak valid, tidak kuat, melainkan sangat dhaif dari seorang tabi'in, bahwa Abu Lahab ini ketika dikabarkan oleh seorang budaknya namanya Suwaibah Aslamiyah bahwa keponakanmu telah lahir, Abu Lahab ini sangat gembira serta merta memerdekakan budak yang mengabarkan tadi, yaitu yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Dari inilah diambil kemudian bahwa Abu Lahab ini orang yang kafir itu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu ketika meninggal dunia, ada orang bermimpi, di antaranya Abbas bermimpi, bagaimana keadaan wahai Abu Lahab setelah kau meninggal dunia? Dia dapat keringanan siksa. Jadi kalau dia disiksa di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu atau Ahad, Seninnya perai. Sebab Rasulullah itu lahir di hari Senin dan dia menyambutnya dengan gembira. Orang kafir saja menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat syafaat, apalagi orang beriman. Nah, begitu ceritanya ya. Cuma hadis ini, riwayat ini tidak valid. Itu dibantah oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, bahwa ketika Abu Lahab itu memerdekakan Suwaibah, itu tidak benar secara serta-merta. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu baru mendengar Suwaibah Aslamiyah itu dimerdekakan. Tidak serta-merta.
Jadi saudara sekalian rahmati Allah, ini baru 7 dari kerasulan, 7 dari hijrahnya Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah, kota Khaybar. Itu Suwaibah Aslamiyah kemudian meninggal dunia. Jadi saudara sekalian, jika demikian amalan orang kafir pantaskah menjadi landasan untuk memperingati Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terserah panjenengan. Ini tidak valid, ya. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika mendengar kabar dari Suwaibah budaknya itu kemudian dimerdekakan. Karena Allah mengatakan dalam Quran itu, Tabbat yada abi lahabi wadab. Sungguh celaka kedua belah tangan Abu Lahab, dan dia sungguh celaka kata Allah. Dan disebutkan oleh Allah, sayasla naron zata lahab. Dia akan memasuki neraka. Jadi tidak ada keringanan. Jadi sama sekali tidak berguna baginya karena kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah SAW ketika diutus sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya terbukti kegembiraan Abu Lahab itu dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sekedar kegembiraan biasa saja sebagai tabiat manusia umumnya. Kita juga gembira dengan kelahiran salah seorang dari anggota keluarga kita, ya. Sedangkan kegembiraan kaum muslimin, orang-orang beriman seperti kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang senantiasa menyertai diri kita terus-menerus semenjak informasi Rasulullah itu lahir kala itu sampai hari kiamat. Itu kita menyertai dengan hati, dengan gembira. Mengapa? Ini salah satu konsekuensi dari kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian rahmati Allah, lalu siapa sebetulnya yang memberikan contoh teladan di dalam memperingati Maulud atau Maulid Rasulullah Muhammad SAW? Karena generasi Al-Qurunud Dahabiyah, generasi yang terbaik, 3 generasi sahabat, tabi'in, tabi'in itu belum pernah mengadakan. Semenjak 300 tahun Rasulullah meninggalkan umatnya, nggak ada mengadakan. Barulah muncul pada tahun 632 Hijrah, baru itu dilakukan, yaitu peringatan Maulud Nabi. Nah, pencetusnya ini saudara sekalian rupanya bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelompok Syiah yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW pada zaman dinasti Fatimiyah di Mesir. Kelompok Syiah Qoromitoh inilah yang pertama kali mengadakan Maulud Nabi, di mana mereka ini pernah mencuri Hajar Aswad yang hilang sekitar 20 tahun lamanya dari dinding Ka'bah sampai kemudian diteliti. Pencetus pertama ini adalah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Ini bukan para ulama, termasuk Imam Syafi'i tidak pernah, Imam Malik nggak pernah, Hanafi, Hambali nggak pernah, ya. Itu baru terjadi pada kelompok Batiniyah Syiah Qoromitoh yang menamai dirinya sebagai Bani Fatimiyah, disandarkan kepada putri Rasulullah SAW, mengaku Ahlul Bait, ya. Dulu memiliki peringatan Maulud itu 6 hal. 1, Maulud Nabi SAW. Yang kedua, Mauludnya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Mauludnya Fatimah Az-Zahra. Yang keempat, Mauludnya Hasan. Yang kelima, Mauludnya Husain. Yang keenam, Mauludnya
penguasa mereka. Itu terjadi di dalam sejarah. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, perlu kita mencintai ini nggak sembarangan caranya, karena itu ditunjukkan oleh para ulama bahwa setiap orang itu yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia setelah menerima sepenuh hati Allah sebagai Rabb. Yang kedua, Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, menerima sepenuh hati Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada kita semua. Karena itu Nabi berkata, "Daqa tu'mal iman, man radiya billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, barang siapa yang ridho dengan Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur kehidupan kita, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, serta ridho pula Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan teladannya, maka dia dhaqa tu'mal iman, dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Karena ridho, mencintai serta rela dan puas di dalam hatinya, tidak mencari alternatif lain. Ini landasan keimanan kita di dalam kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ridho itulah Bapak Ibu sekalian, kita rela mencintai dan puas, tidak mencari alternatif lain. Jadi ridho jangan cuma kenal dengan ridho Roma, ya. Di ridho terhadap Rasulullah SAW yang datang diutus. Karena kita ini harus memiliki ridho yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk ridho kita kepada Nabi SAW serta mencintainya? Pertama, harus mengenal sirah an-nabawi dan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengaku cinta itu, terus kita nggak tahu seluk-beluk perjalanan hidup Rasulullah mulai lahir sampai wafatnya, itu cinta palsu. Jadi harus tahu, minimal kita setelah ilmu ini mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal nabinya berdasarkan dalil dari kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan poin ini, saudara sekalian, mengenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang menuntun kita semua menerima petunjuk dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, serta membenarkan informasinya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, yaitu tadi harus mengenal sirah nabawi. Karena itu saya promosikan kita harus memiliki sebuah kitab di rumah itu, minimal Syama'ilul Muhammadiyah, ciri-ciri pribadi Rasulullah SAW di rumah kita, ya. Itu ditulis oleh At-Tirmidzi dan diberikan syarah penjelasan oleh ulama yang panjang. Nah, minimal tahu itu kita. Karena mengaku cinta kepada Nabi terus tidak tahu sejarah hidupnya. Jangan kita kemudian pengenalan kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW kalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena Allah memberikan informasi bahwa orang-orang ahli kitab ini mengenal betul terhadap Nabi SAW sampai lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Allah memberikan informasi. Di dalam Al-Baqarah 146 Allah mengatakan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum
Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti kama ya'rifu abna'ahum, seperti mengenal anaknya sendiri. Namun sebagian dari mereka ini, kata Allah, menyembunyikan kebenaran ciri-ciri pribadi Rasulullah Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil, padahal mereka tahu, sehingga sebagian itu tidak beriman karena Nabi SAW bukan orang Israel tapi orang Arab, itu ditolak. Jadi ketika ada orang Yahudi yang mengenal Nabi Muhammad sampai kemudian masuk Islam, di antara mereka ditanya, mengapa sampai demikian mengenal Nabi Muhammad itu lebih jauh, lebih mendalam daripada mengenal anaknya sendiri? Mereka menjawab, bisa jadi anak yang dilahirkan dari rahim istri saya itu bukan anak saya. Barangkali ibunya selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Ya. Bisa jadi itu selingkuh, kami tidak tahu. Tapi kalau kami mengenal Muhammad SAW, betul-betul tahu dari kitab Taurat. Jadi kalau orang tua mengenal anaknya sendiri kan, itu sangat teliti kan ya. Kecuali ada seorang guru saya, tak perlu saya sebutkan, kiai saya, istrinya 3. Setiga waktu hari raya berkumpul, itu ada anak yang kecil-kecil itu ya. Karena dari 1 orang istri itu ada yang anaknya 8. Ada yang kecil-kecil itu. Ketika minta uang jajan tuh, loh, jenengmu sapa? Anaknya mbok nomor piro? Lali. Ambek anaknya dewe, ya ngasih nama lupa, dengan istrinya sendiri lupa ya. Ini pengecualian ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mulai dari lahirnya sampai wafatnya harus tahu bagaimana ciri-ciri beliau Rasulullah SAW. Kan kadang sejarah itu tidak benar ya, menggambarkan Rasulullah SAW seperti digambarkan ketika Rasul lahir dari Aminah itu keadaannya tuh sujud. Ya, yang sering dibaca itu loh. Soalnya aku biar tahu mimpin ya. Mantan. Itu saya mimpin itu ya. Nah, dibacakan gini biasanya. Wada'atil habibu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu fi badri tamami mahalul qiyam. Sampai sedoyo ngadeg kabeh ya. Artinya apa? Apa enggak diartikan ya? Berarti dia nih dilagu-lagukan toh enggak paham. Ini penulis pujangga, tapi bukan mengerti Quran hadis. Karena setelah dicek di Quran hadis enggak ada. Waktu wada'atil habibu Aminah melahirkan, waktu lahir Nabi Muhammad bagaimana? Sajidan sujud. Lahirnya itu sujud. Sajidan syakiran bersyukur pada Allah, hamidan mengucapkan alhamdulillah, masih bayi. Ucapkan alhamdulillah, ka'annahu fi badri tamami, seperti bulan purnama. Mahalul qiyam, saatnya berdiri menyambut Nabi Muhammad. Menyambut sekarang ini rupanya menyambut rohnya yang datang. Nah ini berarti nggak ngerti yang dibaca dan tidak tertera di dalam Quran atau sunnah Nabi SAW kalau Nabi Muhammad waktu lahir itu sujud, bersyukur, mengucapkan hamid dan alhamdulillah. Nggak ada tuh. Kan kata seorang ulama itu yang alumni Saudi Arabia, diteliti juga di sana, nggak ketemu sampai buka Quran dari
dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kitab-kitab hadis sampai Dirijimu keriting, gak nemu. Gak ada cerita Muhammad lahir itu sujud terus mengucapkan Alhamdulillah. Gak ketemu jalannya, ya. Terus apalagi berarti gak kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW. Karena katanya kalau kita berdiri menghormat itu rohnya datang di tempat kita, ya. Itu khurafat, ya, tahyul, halusinasi namanya. Hanya ada seorang itu Torekot Tijani dari Lebanon, kalau nggak salah namanya apa, Al-Haqqani dari Lebanon, datang ke Jakarta, kumpul dengan saudara-saudara Muslim, terus berdiri membaca sholawat. Waktu itu karena sholawat itu sekarang itu tidak dari Quran dan Sunnah Nabi, ya, ngarang sendiri. Itu disebut sholawat. Di antaranya baca gini: Loharol dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad, ya hanana Nabi Muhammad, Dalikal fadlu minallah. Dia siapa nih? Allah. Siapa nih ngono sampai gak usah melok. Waktu dia tuh berdiri, selesai dia membaca sholawat dengan berdiri, dia mengatakan, waktu kita berdiri membaca sholawat, I show Prophet Muhammad comes here. Aku lihat Nabi Muhammad tuh hadir di sini. Histeris semua. Ya ini nggak kenal namanya Sirah Nabawi, ya. Jadi sekali lagi kita rasanya mengaku mencintai Nabi, ya malu rasanya jika ngaku cinta Rasul, seumur hidup tidak pernah menamatkan membaca Sirah Nabawi, ya. Itu tadi yang saya anjurkan. Syama'ilul Muhammadiyah atau baca Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab Sirah Nabawi yang terkenal di abad ini, ditulis oleh seorang ulama India dari Mubarakpur, Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Ya, minimal kita tahu. Ya usahakanlah dari kita semua, termasuk anggota keluarga kita, ya, seumur hidup jangan sampai tidak pernah menamatkan membaca Sirah Nabawi sampai dari awal sampai akhir, dari lahirnya sampai wafatnya beliau. Ini faktanya, ini keluarga-keluarga Islam, ya, anak-anak ini, remaja ini paling banyak punya komik Dragon Ball. Tamat kalau sudah liburan. Juga ibu-ibu muslim ini, muslimah, nggak lepas itu melihat sampai tamat film drakor, ditonton seharian. Betul, sampai anaknya datang tuh pulang nangis, bawa rapot yang merah, itu nangis turut nangis pula, prihatin, padahal habis nonton film drakor, ya, Masya Allah, ya. Nah, ini ternyata ini faktanya, ya, di rak-rak rumah kaum muslimin ini ternyata banyak novel lengkap, ya. Jika ditanya siapa anak-anak Nabi Muhammad SAW, nggak tahu, ya. Ini termasuk nama skuad Barcelona yang paling tahu ini. Sahabat-sahabat Rasul jadi teladan juga nggak tahu. Sudah sekian rahmati Allah. Nah, jadi kita yang mengaku cinta Rasulullah, ya, harus mengetahui Sirah Nabawi, ya. Jadi harus dibetah-betahkan, ditamat-tamatkan. Kalau nggak dikaji di masjid oleh seorang ustadz, kita harus punya tuh namanya bukti cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu yang kedua, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan aspek seluruh kehidupan kita. Karena Rasulullah layak jadikan teladan.
Ini seorang Katolik yang pernah menulis buku Diwan 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Dia ditanya, mengapa menaruh Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, di ranking pertama? Dia menjawab, sulit bagi kami menemukan tokoh yang sangat berpengaruh kecuali nabinya orang Islam. Yaitu, sementara kita sudah sekalian, ya, datang Paus Fransiskus di Indonesia, sudah banyak tokoh Islam patut jadikan teladan. Ya, lupa yang sering dibaca ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Ini teladan di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang muamalah, hubungan antara umat Islam satu dengan yang lain, di bidang akhlak. Jadi tidak sedikit yang menjadikan tokoh-tokoh non-muslim sebagai idola, melalaikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh dunia sepanjang masa. Karena kalau kita meneladani Rasulullah SAW kemudian ditutupi oleh tokoh Islam sendiri dengan membenarkan bahwa orang kafir boleh masuk masjid, ya, itu diantaranya Nabi Muhammad menerima utusan Nasrani dari Najran di Masjid Madinah. Dipotong begitu aja. Terus kemudian ada tawanan perang namanya Sumamah, diikat oleh Rasulullah di tiang Masjid Madinah. Dalam Masjid Madinah, ya, kenyataan itu boleh. Berarti Istiqlal dengan takmirnya itu yang berargumen boleh memasukkan orang kafir ke dalam Masjid Istiqlal, yang artinya masjid kemerdekaan, ya. Rupanya masjid ini tidak lagi bebas dari kesyirikan dan kekufuran, karena prakteknya tidak mengikuti Rasulullah dikala menyambut tamu orang kafir. Dulu yang datang pada Rasulullah ke Madinah, utusan Nasrani Najran, itu Nabi berdialog, ya. Nabi berdialog meluruskan bahwa Isa bukan Tuhan, sampai mau terjadi sumpah mubahalah. Mereka takut kalau benar Muhammad itu utusan Allah, kita menjadi celaka. Jadi orang kafir ditundukkan dengan argumentasi, bukan kita yang menunduk-nunduk kemudian nyium tangannya mencari berkah lalu cium ubun-ubunnya. Nek aku tak cium ubun-ubun tak kayak paku, ya. Lebih baik mencium paus hiu walaupun amis tapi siripnya mahal. Ini mencium Paus Fransiskus masuk masjid kepet, gak tau adus, gak ngerti mandi besar. Orang perempuan muslim aja kalau masih najis, yaitu hadas besar, nggak boleh masuk masjid. Oh, ini dengan sembarangan, ya. Jadi dulu ditaklukkan oleh Rasulullah Sumamah itu sebagai tawanan, dan memang oleh Rasulullah diperlakukan dengan baik, lalu dilepas, dia balik ke Rasulullah, masuk Islam. Jadi ditundukkan, itu maksudnya masuk Masjid Madinah. Jadi kalau sekarang orang-orang kafir itu ditundukkan masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Madinah, itu boleh karena dipekerjakan membangun, ya, konstruksi Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Boleh karena lantainya untuk tawaf itu di Masjidil Haram itu dari Itali, ya. Sepanas apapun kalau diinjak jadi dingin. Itu orang-orang kafir ditundukkan. Bukan kita malah tunduk kepada orang kafir, lalu di masjid itu dibacakan Injil Matius, ya, lalu dibacakan Quran. Nah, ini nggak sesuai ini, ya. Ini sinkretisme. Lagi ada seorang ustadz yang nanti lihat sendiri, datangan dua wanita Nasrani membacakan Injil bahwa anak Tuhan telah datang, maksudnya Yesus Tuhan, anak Tuhan.
Ada enggak di dalam Quran yang mirip-mirip kayak gitu? Ada. Baca surat Maryam ya. Qala inni abdullah wa atani al-kitaba. Itu surat Maryam baca 30 sampai 31. Dipotong. Ya enggak disebut bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan dia nabi, bukan Tuhan. Mestinya diluruskan. Kok kita ini ulama-ulama kita ini kok takut? Jadi dihadapkan kadang-kadang dengan Romo, siapa Romo Budi itu, ya ulama kita tuh nggak berani mengatakan terang-terangan. Walaupun ahli kitab, ya mereka tidak kafir. Dalam Quran tidak ada Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab tuh kafir, nggak ada katanya. Terus dibacakan sama anak TPQ. Ya, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Al-Bayyinah 6. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab. Nah, Yahudi Nasrani berada dalam neraka jahanam. Mereka itu makhluk yang paling buruk loh. Itulah keliru umat Islam. Mayoritas takut itu. Hanya ngomong aja takut ya. Jadi saudara sekalian, ini sudah di luar contoh Rasulullah SAW di dalam berhubungan dengan orang lain. Muamalahnya itu tidak benar ya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, yang insya Allah Rasulullah itu kalau sunnahnya itu disenangi, dicintai dan diamalkan, pasti Rasulullah SAW menganggap kita ini adalah ikhwan, saudara-saudaranya, termasuk kita ini saudara-saudara Rasulullah SAW, karena kata Nabi, Rasulullah rindu. Nabi berkata, wadittu an laqaitu ikhwani. Aku ini cinta dan rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, afanahnu ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la, bukan. Antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, lakin akan tetapi ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah alladzina amanu bi walam yaroni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan dia itu belum pernah melihatku. Ya, kita mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti dan menghidupkan Nabi. Insya Allah Nabi juga rindu akan bertemu dengan kita. Jadi harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi sebagai bukti keridhaan kita kepadanya. Dan juga sebagai sarana agar kita diakui oleh Rasulullah SAW dan sebagai pengikutnya. Karena kata Nabi, وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Barang siapa yang tidak suka, ini kalau rohibaan itu tidak suka ya. Kalau rohiba fi itu benci. Waman rohibaan sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan Nabi berkata pula, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, sungguh dia itu berada bersamaku nanti di surga. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga kita harus mengedepankan sunnah Nabi SAW. Namun sekarang sangat memprihatinkan,
Justru ada yang mengikuti, yaitu petunjuk di luar sunnah. Lawannya sunnah itu, Bapak-Ibu sekalian, apa lawannya? Kalau tauhid lawannya syirik. Iman lawannya kufur. Sunnah lawannya bid'ah. Jadi kalau kita mencinta sunnah Nabi, harus benci dengan bid'ah, ajaran-ajaran yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Biasanya kalau orang itu menghidupkan bid'ah, ya, dia akan mematikan sunnah. Sebagai contoh, ya, ini contoh saudara-saudara saya itu yang biasa berdebat dengan saya kalau di Madura. Itu kalau mengadakan Maulid Nabi itu tidak serempak satu Surabaya itu tanggal malam 12 Rabiul Awal. Tiap hari pindah-pindah rumah orang-orang kaya itu. Berapa biayanya? Minimal 25 juta. Ya, yang dianggap ini sunnah Nabi, ya, menghadirkan Habib. Lalu kalau datang, yaitu bukan Rabiul Awal, tapi Dzulhijjah, tidak berkorban. Itu berarti apa? Kalau menghidupkan bid'ah, tumitus sunnah, al bid'atu tumitus sunnah, ya. Jadi kalau orang menghidupkan bid'ah, ajaran di luar sunnah Nabi, dia akan mematikan dengan sendirinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terlantar sunnah Nabi itu. Parahnya ada yang nganggap meyakini bid'ah itu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, dengan alasan itu melakukan bid'ah itu dengan alasan itu adalah sunnah dan ingin beroleh, yaitu pahala yang besar, dan ingin mendapatkan ridho Nabi serta syafaat, ya, itu biasanya syafaat. Makanya disebutkan kalau seorang itu ingin dapat ridho Rasulullah, syafaat dari Nabi SAW, pertama ikhlaskan syahadat, murnikan syahadat, ya, jangan sampai loyalitas kepada orang kufur pada Allah. Terus memperbanyak sholawat kepada Nabi, melakukan amalan-amalan apapun yang mengundang ridho Rasulullah, karena kata Nabi, as'adun nas bi syafaati, sebahagia-bahagia manusia mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisam min qalbi, yang penuh ikhlas, tidak tercampuri kesyirikan dan kekufuran, ya, tidak ngembel-ngembeli apa Islam Nusantara, Islam Pancasila yang menolak surga itu. Menolak surga, main cari tolak temen, sebelum Anda ditolak itu sudah betul-betul sudah kufur tuh, ya. Katanya ikhlas kepada Allah katanya, jadi Islam Pancasila. Makanya kemudian ada sholawat Pancasila, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak gitu. Allahumma sholli ala merah putih, Allahumma sholli ala Pancasila. Aneh-aneh sekarang itu, ya. Insyaallah sampai nanti itu sholawat ditujukan kepada wali-wali, sampai saya nggak ngerti itu. Ada wali namanya wali teletong, ya, dikirim Fatihah. Loh, saya ini ikut semua begitu tuh. Mantan, ya, tobat. Makanya yang benar ini, ya, sedikit lagi. Minimal 2 sholawat yang ingin dapat ridho Rasulullah, dapat syafaatnya. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, di dalam Quran kami diperintahkan untuk membaca sholawat padamu. Bagaimana ya Rasulullah? Yakfika an taqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cukup itu, ya, yang paling sedikit.
Lalu Rasul memberikan contoh di tasyahud akhir itu ada sholawat yang agak panjang, dikenal dengan oleh ulama sholawat Ibrahimiyah. Itu yang paten, jangan yang lain, ya. Yang lain macam-macam. Sekarang ini ada model baru. Padahal kata Nabi, man shalla alayya hina yusbih asron. Siapa yang baca sholawat kepadaku di pagi hari asron 10, wahina yumsi asron, di sore hari 10, kata Rasulullah, adrokat hu syafaati yaumil qiyamah, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi jangan macam-macam kita ya, sholawat yang aneh-aneh. Sekarang tuh baca ada sholawat qodduka, ya, model baru ini. Kalau sholawat yang itu kan sudah aus, ada sholawat yang kayak apa, ya Nabi salam salam alaika, itulah nyanyiannya, nantikanlah aku di Teluk Bayur, ya kan? Sing STW mesti eling ya. Ah, ini ada model baru Bapak Ibu, ya, namanya sholawat qodduka. Sampai nanti klik sholawat qodduka. Ini kan sholawat pada Rasulullah. Ternyata bukan. Jangan harap dapat syafaat, jangan harap dapat ridha Allah, nggak nyampe. Karena dibaca gini, qaddukal mayyas ya umri ya usainal ban kal yusri inta ahlan nas fi nadari jalla sawwaka man jalla sawwaka ya qamari. Rupanya kalau diterjemahkan itu bukan ditujukan pada Rasulullah, kok disebut sholawat. Itu penari cantik yang terbuka auratnya, megal-megol, pinggungnya meliuk-liuk, itu dipuji, ya. Kau wanita yang cantik dan lekuk tubuhmu, pinggulmu itu melenggak-lenggok seperti apa, sebuah ranting pohon yang diterpa angin. Nyampe gak nyampe pada Rasulullah, mana dosa itu. Kalian buka Habib siapa itu, baca sholawat qodduka, ya. Ini luput nanti. Kamu dibaca sholawat, iya, sholawat qodduka. Wis delok arek wedok ngono yang kamu puji, nggak dapat syafaat Rasulullah, ya. Jadi semoga ini ada manfaatnya. Buktikan cinta kita pada Rasulullah. Kalau benar caranya, nanti juga akan dapat cinta Rasulullah SAW yang sejati kalau kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semoga ini ada manfaatnya. Sudah masuk Isya? Cukup? Oh, ada pertanyaan, monggo. Ya, itu ucapan orang linglung, ya, ucapan orang yang ngawur, itu enggak ada dasar, ya. Itu Habib itu kan kaitan dengan Arab, dan Arab itu dekat dengan nasab Rasulullah SAW, tapi tidak semua, ya. Sekarang model nasab itu ada Ba'alawi, tidak dipungkiri memang ada keturunan Rasulullah SAW. Walaupun nggak perlu pakai tes DNA, karena yang disebut oleh Rasulullah, la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab, wala abyadu ala aswada, tidak ada keutamaan orang kulit putih atas kulit hitam, dan juga nggak ada keutamaan atas orang yang kulit merah, nggak ada, illa bitaqwa, kecuali takwanya. Allah juga mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu orang yang takwa, entah itu dzurriyyah Rasulullah atau bukan, ya. Karena walaupun nggak ada silsilah keturunan Rasulullah, nggak ada hubungan darah dengan Rasulullah, asal itu sesuai dengan sunnah Nabi, itu disebut keluarga. Salman Al-Farisi itu bukan Arab, tapi versi yang sekarang itu Iran. Nabi berkata, Salman Al-Farisi wa min ahli, termasuk keluargaku, ya.
orang Romawi, Suhaib Ar-Rum. Juga siapa? Pak Yogi Al-Jawi misalnya itu. Al-Jawi, ya. Karena termasuk ulama kita itu tidak terkenal Indonesia dulu. Syekh Umar, Syekh itu gelar Timur Tengah, Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Nggak ada Indonesia terkenal Jawa, mulai dari tempat kita sampai Thailand, ya sampai Bangkok itu Jawa dulu, ya. Dan turunan Rasul ada, mulai dari China, di mana saja ada. Tapi tidak penting nasab itu. Bukan kedekatan dari silsilah hubungan darah, tapi kedekatan dengan ajaran, ya. Kalau nggak sesuai dengan ajaran, walaupun dipanggil Habib, itu ungkapannya tidak betul, kayak dia menampakkan paling mulia. Itu ada Habib yang mengigo itu, dia mengatakan di Surabaya ini sekarang Rasul sudah tawaf di Surabaya keliling, itu kan ngigo tuh, dipanggil Habib. Jadi saudara sekalian, nggak apa-apa nggak pakai Habib, ya. Kedekatan ajaran tauhid, ya. Kata Nabi itu, orang dapat syafaatku man qala la ilallah khalisun min qalbi. Nah, tidak disebut turunan Arab, enggak, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.